Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di tutorial pemrograman Android dengan menggunakan pemrograman Flutter. Kali ini kita akan membuat aplikasi studi kasus kuliner Nusantara list kuliner. Aplikasinya nantinya bentuknya akan seperti ini. Di halaman depan bagian home nanti akan keluar list kuliner. Kemudian data-data kuliner yang dimasukkan, setiap datanya ada gambarnya, kemudian ada judul, deskripsi singkat, harganya, terus kemudian ada icon. Kemudian kalau listnya ini diklik, dia akan menuju ke detailnya, keluarnya seperti ini, ada gambarnya, ada back, ada tombol like, kemudian ada beberapa atribut seperti ini. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Kita mulai dengan membuat project Flutter baru. Caranya seperti biasa, kalau di Mac bisa menggunakan Command Shift P, kalau di Windows bisa menggunakan Ctrl Shift untuk menampilkan command palette. Kemudian kita pilih yang Flutter New Project, kita pilih yang empty application. Di dalam folder yang sudah ditentukan, kita pilih select folder to project in, kemudian kita masukkan project name-nya. Di sini kita namanya adalah list kuliner. Enter. Oke, sudah jalan. Kita coba pilih device-nya dulu. Pilih yang pixel. Biarkan Android emulatornya tampil dulu. Setelah Android emulatornya tampil seperti ini, kita siapkan dulu layoutnya biar lebih mudah terlihat ya. Kita coba run, kita debugging, hasilnya harusnya keluar hello world. Ya, sudah keluar. Ini kita rapikan dulu tempatnya ya. Sebelum kita mulai coding, kita ada beberapa persiapan yang perlu kita lakukan. Pertama, kita menyiapkan tempat untuk assets-nya. Untuk menambahkan assets gambar, kita perlu menambahkan directory di under root ya. Nah, ini kita pilih asset, kemudian kita masukkan gambar ke directory ini. Kalau di sini saya menggunakan reveal in Finder, kalau di Windows biasanya reveal in Explore. Ya, di directory asset kita copy paste kan. Ya, ini saya sudah punya contoh gambarnya. Nanti kalau teman-teman menggunakan contoh gambar yang berbeda bisa nggak apa-apa. Oke, di aset ini juga sudah terdeteksi. Selanjutnya kita tambahkan di pubspec.yaml agar asetnya ini terdeteksi. Kita di pubspec.yaml di bawahnya Flutter ini kita tambahkan aset, kemudian D2 ada folder assets yang bisa dimasukkan dan aset. Persiapan selanjutnya saya akan menambahkan satu file baru, namanya filenya adalah styles.dart. Ini nanti saya akan menyimpan style-style yang digunakan beberapa kali dalam project ini, saya taruh di styles.dart. Kayak kalau di HTML kita ada file CSS gitu ya, ini nantinya akan semacam seperti itu isinya. Kemudian ini kita sudah mulai coding, tapi codingnya belum coding Flutter, kita coding Dart untuk membuat objek makanan. Oke, kelas makanannya seperti biasa, nggak ada sesuatu yang fancy di sini. Kemudian list of string ini untuk menyimpan gambar lain, jadi nanti akan ada beberapa gambar tambahan gitu ya untuk ilustrasi makanannya. Dan yang terakhir adalah bahan-bahan itu kan ada banyak ya, kita simpan dalam list of mapnya yang disimpan adalah string dan string, key-nya adalah string dan value-nya nanti adalah dengan menggunakan string. Ini misalnya bahan. Ya, ini masih error semua karena ini semuanya adalah not nullable, jadi kita harus membuat konstruktor yang untuk semuanya ini. Ya, kita definisikan konstruktornya. Ya, kalau kita tambahkan koma di belakangnya, dia akan otomatis mengurutkan seperti ini ya, kalau kita save ya. Ini disebut positioning parameter. Kalau kita menggunakan cara seperti ini, nanti kita sewaktu membuat objeknya, posisi parameternya harus urut. Kalau kita tidak ingin posisinya urut, kita bisa loncat-loncat, kita bisa
berbeda, yang penting ada name-nya itu ya. Kita bisa memberikan name parameter. Name parameter itu kita tinggal menambahkan kurung perawal di sini, kurung perawal buka dan kurung perawal tutup. Tapi kalau name parameter ini, ininya jadi defaultnya itu nullable, sehingga tidak bisa digunakan untuk mendefinisikan parameter yang mendefinisikan atribut yang not nullable. Biar bisa mendefinisikan atributnya not nullable, kita depannya tambahkan required. Ya. Ini semuanya kita berikan required. Nah, ini selesai. Oke, selanjutnya setelah kita membuat kelas makanan, kita lanjutkan lagi membuat dummy data. Nah, untuk membuat dummy data ada beberapa cara. Biasanya kalau saya sih biasanya membuat static variable di sini ya. Static list of makanan. Dan sini kita buatkan parameter seperti ini. Oh, namanya dummy data. Isinya adalah ya tadi makanan tadi ya. Makanan. Nah, ini isinya name parameter. Kita bisa ganti dengan yang bagian membuat data makanannya ini tadi saya skip. Ini yang jelas saya memasukkan tiga data makanan, yang satu bubur, kemudian yang kedua soto, yang ketiga adalah pecel. Deskripsinya ada di sini, bahannya ada di sini dan lain sebagainya. Isinya seperti ini ya. Nanti untuk membuat ini teman-teman bisa buat sendiri, atau kalau enggak nanti saya masukkan di Git, teman-teman bisa tinggal copy paste. Kita lanjutkan membuat coding Flutter-nya. Ada di main.dart. Ya, di sini sudah ada material app, scaffold, isinya body center ini ya. Sementara kita di sini kita tambahkan untuk scaffoldnya ini, kita ground color-nya kita berikan dengan menggunakan RGB ya. Color value-nya kita masukkan nilai RGB. Perlu petik ya, seperti ini. Atau boleh saja ngambil dari palet ini ya, boleh, silahkan. Kemudian kita tambahkan app bar dengan title kuliner Nusantara. Enter title true. Ini error karena di atasnya ini ada cons ya, cons-nya kita hilangkan. Oh, ini ada tambahan teks lewat. Nih saya tutup dulu ya. Kemudian kalau kita save ya udah ada di atas, tapi warnanya kurang pas. Ini warna app bar-nya saya sesuaikan dengan yang mana? Background color ya kurang lebih seperti inilah ya. Stylenya ini kita tambahkan color. Kalau ini sih colornya aja ya, colors white. Kemudian font weight-nya kita beri yang full. Nah, ini yang warna dua ini, warna yang background dan warna yang header ini, nanti karena mungkin akan kita pakai di tempat lain, jadi kedua warna ini kita masukkan ke dalam styles ya. Kita masukkan ke dalam styles. Ini saya copy paste ke sini, kasih nama variabelnya sebagai color is not defined, karena dia harus import Dart UI atau material app ya nanti ya. Kemudian yang satu lagi HPG color sudah masuk. Yang ini juga kita pindah ke sini.
head pk color. Di sini kita ganti head pk color. Otomatis yang di atas ini sudah cukup pintar ya untuk menambahkan mengimportkan styles. Ya, hasilnya masih tetap sama pasti. Tentu saja kita memang yang kita butuhkan hasilnya tetap sama ya. Oke, selanjutnya yang body yang di tengah ini ya, center ini, karena nanti ini isinya banyak, alangkah baiknya ini bisa kita refactor, kita pindahkan ke homepage, kita pindahkan ke page yang lain sehingga nanti codingnya itu tidak berjubel di sini semua. Kalau berjubel semua nanti membacanya agak susah. Caranya ini yang harus teman-teman kuasai agar codingnya Flutter di VS Code ini lebih mudah. Kita harus menguasai yang namanya refactor. Caranya cukup mudah, kita tinggal klik di bagian yang akan mau kita refactor, kemudian klik kanan, pilih yang refactor. Sekarang kita mau ekstrak widget, kita pindahkan widgetnya, nama widget barunya home page ya, dia akan dipindah ke bawah ini ya, homepage-nya, bodinya isinya homepage dan ini pindah ke bawah. Nah, di sini bukan hanya kita pindah ke bawah, kita mau membuat file baru, nama filenya adalah homepage.dart, isinya adalah ini. Ini kita pindahkan ke homepage.dart. Nih perlu import lah ya, import. Nah, udah di sini error karena homepage-nya tidak ditemukan, dia bisa nyari nggak? Oh ya, udah bisa nyari. Udah bisa ketemu di atas otomatis di homepage. Nah, sekarang kita baru berpindah ke homepage. Ini tutup dulu. Kita mendesain homepage-nya di sini. Ya, kita lihat contekan tampilannya. Contekan tampilannya seperti ini ya. Jadi di sini ada list kuliner, ada judulnya list kuliner, kemudian di bawahnya ada listnya. Kita bikin judulnya dulu. Yang center ini kita ganti save area. Di dalamnya ini kita menggunakan kolom karena isinya nanti di sini kan akan ada banyak ya. Kolom children-nya ada banyak. Yang pertama itu judul ya, list kuliner ini ya, dan ini ada icon dan ada judul, maka di sini dalamnya kita menggunakan row children, isinya icon, yang icon seperti icon list ya, icon list ini sepertinya ya, icon list. Oh, kita tengok, oh ya udah muncul meskipun masih kecil ya, nggak apa-apa. Selain icon kita juga menambahkan teks. Teksnya adalah list kuliner ya. Kecil kita berikan stylenya yang icon kita cukup ubah ukurannya, size-nya 30 ya, yang cukup. Yang teks ini kita berikan juga size, text style font size 25, kemudian weight-nya kita kasih bold. Ditengahkan ya, kalau ditengahkan itu kita nambahkan di row-nya kita gunakan main axis alignment kalau nggak salah, kalau nggak ya nanti kita ganti ya. Oh ya betul, main axis alignment ya. Ini terlalu mepet, kalau dirasa ini terlalu mepet ke atas, ini kita bisa tambahkan size box ya. Size box ini memang biasanya digunakan untuk mengisi bagian yang kosong. Ya cukup lah ya. Nah, ini ada sedikit tips lagi. Kalau kita coding menggunakan VS Code, dan VS Code setiap kita save dia akan melakukan auto arrange ya, auto formatting ya. Nah, kadang-kadang kayak gini ya, size box ini
cuman parameternya cuman satu, tapi ini sudah dia taruh ke bawah. Ini karena di belakangnya ada koma. Kalau kita mau ke pinggir, ini komanya tinggal dihapus saja. Nah, save lagi, nanti dia akan ke pinggir. Itu juga ini kan jadi gitu ya. Nah, itu aturan auto formattingnya VS Code seperti itu. Selanjutnya ini style font ini sepertinya nanti akan kita gunakan untuk header. Untuk beberapa header ini kita pindahkan juga ke styles.dart. Kayak header H1 biar kayak HTML gitu ya. Ini ada error tulisannya constructor being called. Ini sepertinya importnya yang salah ya. Importnya itu yang bukan Dart tapi material apa ya? Ini yang di sini ya. Material Dart. Nah, ini ya error. Harusnya tadi tidak pakai Dart UI tapi pakai material Dart. Kalau pakai material Dart ini jadinya nggak error. Yang Dart UI di tekstil ini dia tidak berupa konstanta, tapi kalau yang material Dart ini tekstil ini berupa konstanta. Oke, kalau sudah kita masukkan homepage di sini. Apa tadi? Header 1 dan 1. Ya, hasilnya tetap sama ya. Yang kita lakukan di sini kita memisahkan stylenya ke dalam styles.dart itu aja biar nanti bisa digunakan berulang kali. Dan juga biar codingnya lebih bersih. Selanjutnya tampilannya ini adalah list. Ini seperti kita tambahkan di bawahnya row ya. Ini seperti kita tambahkan size box lagi aja. Box. Oh salah. Ini ya. Size box height-nya 10. Ya, di bawah sini kita berikan list view. Nah, karena list view kalau di dalam kolom list view itu kan nanti ukurannya tidak terbatas ya. Ada bisa 1, bisa 10, bisa 50. Nah, kalau kita masukkan ke dalam kolom saja itu nggak boleh. Nggak bolehnya di sini bukan error, tapi nanti akan nggak kelihatan. Biar nanti bisa kelihatan, kita sebelum masuk ke list kita berikan expanded dulu. Expanded. Nah, seperti ini baru di dalam sininya kita memberikan list view. List view kita pakai list view builder. Kenapa menggunakan list view builder? Karena nanti di sini isinya akan banyak, itu rekomendasinya pakai list view builder. Item buildernya sinyal ya kosong dulu. Nah, ini data yang akan kita masukkan ke dalam list view ini kita ambilkan dari data yang sudah kita buat di makanan tadi ya. Ya, kita taruh di sini list makanan itu isinya list makanan, list menu lah ya. List menu sama dengan kita ambil dari tadi makanan dummy data. Nah, di sini kita panggil di item buildernya jumlah list view yang akan dibuat ada berapa item count itu kita ngambil dari list menu dot size. List menu dot length. Kemudian isinya apa? Isinya ya sementara kita berikan yang simpel dulu ya. Kita berikan teks saja. Kita berikan teks isinya datanya adalah list menu yang ke indeks titik nama. Ini sudah muncul di sini ya, bubur, soto, pecel. Ya, ini kita berikan yang simbol-simbol dulu aja. Nanti kita desain lebih panjang lagi. Kalau isinya cuma seperti ini aja, masuk ke dalam satu file ini tidak masalah. Tapi kan kita bikinnya kan mau sepanjang ini ya. Nanti kalau kita membuat desainnya dalam satu file ini agak panjang, kita lakukan cara yang sama seperti tadi. Kita akan memecah ini ya, memecah codingan ini ke dalam
file yang lain. Caranya kita refactor dulu, extract widget, nama widgetnya adalah let's say list item. Ya sudah, ini list itemnya kita pisahkan ke file yang lain. Index, ini kita solve dulu indeksnya. Indeksnya ini kita masukkan melalui konstruktor aja. Jadinya tidak menggunakan list menu ya. Requirednya ini tidak menggunakan list menu, tapi ini kita menggunakan menu. Menu ini bukan list makanan lagi, satu makanan. Kenapa? Karena ini adalah item artinya kan satu makanan ya. Jadi kita tidak perlu semua makanannya, cukup menu aja. Menu ini juga di sini menu. Ya, di sini tidak perlu list menu, kita langsung kan sudah bukan list lagi tapi single menu ya. Sini juga yang kita masukkan bukan list menu lagi, tapi menu sama dengan list menu ke index. Oke, kita cek, pastikan sebelum kita refactor aplikasinya sudah tetap jalan dulu ya. Kita baru pindah ke file yang lain. Nama filenya kita buat nama filenya list item.dat. Ini import material widget sudah. Makanan ini juga perlu import. Yang di page statnya ini kita cuman perlu import aja. Oke, sudah oke ya. Sudah oke, sekarang kita baru melakukan desain terhadap list menunya. Kita desain sesuai dengan yang seperti ini. Pertama kita buat kotaknya dulu. Kotaknya itu berarti kontainer ya. Pada waktu kita mendesain seperti ini kan tampilan desainnya sudah cukup kompleks ya. Kita bisa membayangkan, memecah-mecah sebenarnya ini strukturnya seperti apa. Secara kasat mata kita membayangkan kira-kira strukturnya ini ada row yang terdiri dari 3 row. Row pertama adalah image, kemudian yang kedua adalah teks ini, kemudian yang ketiga adalah icon ini. Kemudian di dalam teks ini ada 3 kolom. Berarti ini ada row dulu diisi dengan image, kemudian teks ini, kemudian icon. Yang teks ini nanti berupa kolom. Itu ya, kurang lebih seperti itu. Kita implementasikan di sini teks nama ini kan udah ya. Kita bungkus teks nama ini ke dalam row. Caranya dengan menggunakan refactor lagi. Refactor wrap with row. Wrap with row, kemudian diisikan yang untuk gambarnya clipper rag, di dalamnya childs-nya ada image asset, ngambil dari makanan ya. Tadi di makanan ini kan udah ada ya gambar utama aset ini kan sudah ada. Jadi di sini list item ini kita tinggal asetnya adalah makanan titik gambar utama. Oh, namanya menu ya, harusnya makan, yes, gak apa-apa lah, menu titik gambar utama ya. Kita lihat hasilnya ya sudah keluar ya. Oh, ini kelewat, harusnya ini dibungkus kontainer dulu ya. Row-nya kita bungkus kontainer dulu aja sebelum kita mendesain isinya. Kita bungkus kontainer, saya menggunakan refactor wrap with container. Nah, kontainernya ini bisa kita tentukan stylenya dulu. Decorationnya menggunakan box decoration, ini kita tutup dulu biar lebih lega. Decorationnya kita kasih warna dulu, warnanya adalah putih ya, color white. Nah ini udah color white. Kemudian decorationnya kita kasih margin ya, marginnya di container edge inset all 10. Kemudian height-nya itu kita kasih 100. Selanjutnya ini sudah seperti ini. Yang box decoration-nya itu biar lebih cantik, berikan border radius border radius all radius dot circular 10. Shadow-nya kita masukkan shadow-nya itu di sini. Box shadow itu
itu dikasih box shadow, colornya segini ya, kita lihat saja nanti hasilnya. Kemudian offsetnya offset 1 2, radiusnya 6. gambarnya kita beresin lagi. Gambarnya clipper rag. Kenapa kita membuat clipper rag? Karena biar bisa menyesuaikan dengan ukurannya, itu lebih enaknya menggunakan clipper rag. Kalau di clipper rag kita juga bisa menggunakan border radius ya, border radius or ukuran gambarnya kita bisa ngesetnya di image ini ya. Height-nya itu 75, width-nya 85. Biar bisa masuk itu kita beri box fit not cover. Oke, biar tidak terlalu mepet, di kontainernya kita berikan padding. Insert symmetric, vertikalnya 5, horizontalnya 10. Kemudian ini saya kasih cons ya biar enggak. Oke, gambarnya sudah, teksnya nanti. Kemudian setelah teksnya itu ada icon ya, kita berikan icon juga. Food pink, kita kasih colornya ya segini mungkin lah ya. Nah, karena icon ini nanti warnanya akan kita gunakan berulang-ulang, ini juga warnanya ini saya pindah ke style lagi ya. Cons icon color, this item ini kita gunakan icon color. Nah, selanjutnya yang di tulisannya ini kan banyak ya. Tulisannya ini kan nanti kan ada 3. Jadi kita di sini kan menggunakan, kita bungkus dengan refactor, kita bungkus dengan kolom. Karena ada banyak, ini kita berikan dulu teks menu titik deskripsi dan teks menu titik harga. Ini kan harusnya tidak segini dong. Harusnya ini nanti ada style-style tambahannya. Dan kalau style tambahannya di sini semua itu agak crowded ya di sini ya. Tapi kalau kita misalkan pisahkan ke file lain juga sepertinya tidak perlu. Kita bisa memisahkan tapi tidak ke file lain, kita bisa memisahkan ke fungsi yang lain. Caranya tetap menggunakan refactor, kemudian kita extract method ya. Extract method, kita berikan nama method barunya karena ini teks, jadi deskripsi teks ya. Kali ini ya, jadi di sini dipisah di sini. Di sini isinya cuma teks saja. Kalau gambarnya mau dibuat seperti itu juga sekalian boleh. Kita refactor, gambar, extract method, gambar, gambar gitu aja. Nah, ya. Jadi di sini yang di desain yang di utama di build ini tulisannya tidak terlalu banyak, lebih rapi, relatif lebih rapi. Yang bagian-bagiannya sudah kita pisahkan ke tempat tersendiri. Ya, selanjutnya di deskripsi teks kita ubah ya. Teks menu ini kita menggunakan stylenya pakai yang style header tadi aja ya. Headernya 1. Rata kiri. Kalau rata kiri itu kita pakainya cross axis alignment .start. Nah ya, kemudian yang di deskripsi kita menggunakan style tambahan, next style, warnanya color, kita menggunakan color ya tag 38. Nah ini karena ada yang nabrak kolomnya, bisa kita bungkus dengan kontainer, kemudian di kontainer bisa
kita kasih kontainer, atau kalau enggak ya di sininya kita setelah gambar sebelum deskripsi teks itu kita bisa kasih size box. Bisa dipilih yang mana yang lebih cocok ya. Ini saya coba menggunakan size box. Kalau misalkan nanti nggak cocok bisa kita rubah, kita pakai yang kontainer kemudian dikasih margin ya. Oke, ini tampilannya nabrak ya, mentok ya. Biar tidak mentok, ini berarti ada satu bagian yang perlu dihilangi. Itu kita bisa menggunakan overflow text, overflow dot ellipsis, tapi ini belum mau. Sepertinya kita perlu memberikan, ini juga ikonnya belum bisa nempel ke pinggir. Biar bisa nempel ke pinggir, yang bagian ini itu kita mentokkan aja sampai pinggir. Kita bisa memberikan ini, membungkus kolomnya ini dengan menggunakan expanded sini nggak ada, kita pilih yang wrap with widget, ini expanded. Oh, ini udah expanded, ininya nanti expanded ya, expanded. Langsung benar ya. Setelah kita ganti ini menjadi expanded, ininya jadi lebih lebar ke kanan dan ada ininya. Kelihatannya ini kurang ke bawah ya. Kita bisa berikan bukunya ini kurang ke bawah dikit. Kita tengahkan aja. Di sini kolomnya kita buat main axis alignment ya. Tadi pakai center. Ya, ini sudah di tengah. Cukup. Ini kalau mau dikasih jeda lagi, mau dikasih size box juga boleh, daripada dibungkus dengan menggunakan kontainer. Rasa kelamaan, kasih size box X-nya 5 kan. Kemudian 3 ya. Itu ya yang teks harga. Ini bisa tambahkan style juga, misalkan ini kurang gede, kasih board weight board. Mirip lah, mirip. Sekarang agar kalau diklik ini bisa buka ya. Kalau diklik ini bisa buka, cara gimana? Ada beberapa cara. Kalau cuman pengen yang diklik satu bagian aja, misalkan yang di bagian ini ya, nah ini bisa diganti ini dengan menjadi icon button. Tapi kalau pengen segini semua ini bisa diklik, kita bisa menambahkan gini semua. Kita bisa menambahkan widget Inkwell di kotaan ini ya. Kotaan ini apa? Kotaan ini tadi adalah kontainer ya. Kontainer. Jadi di kontainer ini kita refactor, kita wrap dengan menggunakan Inkwell. Karena yang mempunyai on tab itu adalah Inkwell. Kita bisa memberikan aksi di sini. Aksinya kemana? Aksinya di sini kita minta untuk membuka suatu halaman tertentu. Kita bikin halaman baru, namanya detail page. Isinya adalah class detail page extend stateless widget. Detail page support key. Ini error karena kita diminta override build ini ya. Override build, sementara di sini kita berikan return
Yang paling mudah biasanya teks, atau kalau nggak bisa return placeholder ya. Kalau nggak pengen teks ya kita bisa placeholder. Nah, kita nih desainnya ini nanti dulu kita berikan inkwell-nya, ini kita berikan navigator. Navigator dot push text dan menuju ke detail page. Menuju ke detail page ini kalau kita klik ya dia menuju ke detail page. Nah, ini placeholder gunanya untuk ini ya. Detail page nanti yang dikirimkan itu kan makanan tertentu ya, tidak asal statis ya, tapi sesuai dengan makanan yang sedang diklik. Makanya di sini detail page ini seharusnya kita menambahkan detail page ini kita menambahkan konstruktor baru yaitu final makanan atau makanan ya, makanan aja lah. Kanan ini kita berikan is makanan, kita kasih required ya. Nanti yang akan tampil di sini tuh makanan tertentu. Kita di sini bisa memberikan kanan karena tadi kita pakainya name argument ya. Jadi kita harus memberikan namanya, nama parameternya apa. Ya, ini kalau kita klik sama aja sih seperti tadi sih. Bedanya kalau yang tadi itu belum mengirimkan menunya, belum mengirimkan makanannya, sekarang kita mengirimkan makanannya. Sekarang kita mendesain halaman detail page. Halaman detail page kurang lebih seperti ini. Jadi ada gambar di atas, ada tombol back ya biar kita tadi tidak repot-repot cari backnya kemana. Ada tombol like, ada namanya, terus kemudian ini ada atributnya ada 3, ada deskripsi, kemudian ada gambar, ada bahan racikannya apa. Kita membayangkan dulu karena ini dari atas ke bawah, ini berarti kemungkinan nanti kita akan menggunakan kolom ya. Tapi karena ini nanti isinya itu bisa banyak, bisa jadi deskripsinya ini panjang sehingga melebihi 1 halaman, kita nanti tidak menggunakan kolom tapi nanti kita akan menggunakan single child scroll view. Sebelum itu kita ganti dengan scaffold. Background colornya masih pakai background color tadi ya, wiki color, page wiki color. Kemudian body, nah body ini baru kita berikan single child scroll view di sini ya. Bodinya kita berikan single child scroll view. Single child scroll view dia memiliki child ya. Baru di childnya ini kita berikan kolom. Kalau pengen formatting tinggal Ctrl S, nanti akan di formatting secara otomatis oleh VS Code. Kalau kita ragu pakai cons atau tidak, itu nanti kita bisa memberikan cons di akhir-akhir ya, karena kadang-kadang nanti ada variabel yang tidak mengizinkan untuk diberikan cons, jadi sekarang tidak kita berikan cons terlebih dahulu. Oke, pertama yang ada di sini adalah gambar ya. Gambar tapi di dalam gambar, di atasnya gambar itu ada tombol dan tombol. Nah, ini kita menggunakan layout yang baru lagi, nama layoutnya adalah stack ya. Jadi yang pertama kita masukkan di sini adalah filternya, baru dikasih image set, namanya dari makanan titik gambar utama. Oh, ini nabrak ya, nabrak atas ya. Biar nggak nabrak atas, kita bisa menambahkan di sini, kita refactor with save area. Nah, biar nggak nabrak atas ini kita bisa kasih save area. Makanan gambar utama, kemudian kita kolomnya cross axis alignment dan apa
Ya, gambarnya cuma jadi segini aja biar bisa penuh sampai ke pinggir. Di image assetnya bisa kita tambahkan scale 0,5 aja ya. Children, oh ini dikasih koma belakangnya. Koma dia sudah langsung ke bawah. Kalau kita di set manual, di layoutnya itu kita set manual, itu nanti dia malah setelah di save nanti bakal balik lagi. Jadi mending triknya ini dikasih koma di belakangnya atau tidak dikasih koma belakangnya. Kalau yang ini, kalau cuma ini aja kita kasih hilangkan koma di belakangnya, ini cukup. Selanjutnya di tumpukan atasnya, ini kan tumpukan paling bawah ya, tumpukan atasnya itu kita berikan, ini kan ada dua kiri kanan. Kalau ada dua kiri kanan ini berarti kita menggunakan row. Row yang pertama adalah children, yang pertama adalah icon. Row backgrounded, kemudian colornya kita kasih putih, kemudian ini harusnya bisa diklik. Kita pakainya, kita membungkus icon ini dengan refactor ya, Rabbit widget dengan circle avatar. Sip, circle avatar ini background colornya gray biar bisa diklik kan di situnya, tapi yang di iconnya ya, sorry, icon kita refactor widget icon contrast, dan ini bukan child harusnya ya, harusnya icon ya. Kita baru bisa on press navigator. Navigator pop-on text ini kalau kita klik dia balik ke yang tadi ya. Kemudian button yang kedua ini sepertinya di sini sudah penuh ya. Ini buttonnya kita pindah aja mulai dari circle avatar ya, kita refactor, kita masukkan ke dalam extract widget tapi di dalam ini sendiri ya, apa-apa ya, button pack. Kita extract widget tapi masih di dalam file yang sama, nggak apa-apa kalau memang tidak terlalu panjang. Kita nambah icon. Oke. Selanjutnya yang kedua kita berikan, nah yang kedua ini agak tricky. Yang kedua ini agak tricky karena nanti setelah ini kan ada tombol lope-lopenya ini ya. Kalau kita klik lope-nya ini, kita nanti akan merubah state-nya. Nah, jadi kita tidak menggunakan ini yang sama, kita nanti akan merubahnya, tapi isinya hampir sama. Ini saya copy paste dulu aja, taruh di bawahnya. Saya copy paste, taruh bawahnya. Button like. Tapi kita tidak menggunakan stateless widget, tapi kita menggunakan stateful widget. Biasanya kalau stateful widget itu build-nya itu tidak jadi satu dengan widgetnya, tapi kita buat kelas baru lagi. Kelas button like extend state dari button like.
ya, yang isi buildnya ini kita taruh di sini. Kemudian yang di sini kita berikan set state. Create state-nya cukup menggunakan arrow function ke live. Nah, biasanya seperti ini. Kalau kita membuat sebuah stateful widget itu tidak langsung build-nya di dalam stateful widget, tapi kita membuat state-nya di sini kan, biar nanti lebih mudah untuk mengeset state-nya. Nah, itu bisa kita taruh di sini dulu ya. Button like kita taruh di sini. Kita lihat hasilnya ya ini jejer-jejer, tapi yang dimaksud itu bukan itu, tapi kita menggunakan tadi ikonnya itu pakai yang lope bar. Nah, ini nanti pakai yang defaultnya favorite folder, favorite outline. Defaultnya seperti ini. Colorsnya kita ganti juga, colorsnya jadi warna merah ya. Oke, sudah. Kita berikan aksinya dulu. Aksinya on press, bukan navigator pop context lagi. Kalau navigator pop context nanti dia balik back lagi ya. Padahal yang dibutuhkan ini biar bisa ke like gitu ya, kayak semacam ke like. Berarti bukan ini, tapi kita ngubah state-nya. Jadi iconsnya ini kita berikan kondisi kalau sudah di like maka pakainya yang favorite, kalau belum di like pakainya favorite outline. Itu bisa kita pakai ternary operator. Kita membutuhkan satu variabel baru di sini. Boolean is selected. Untuk is favorite boleh juga. Defaultnya adalah false, belum difavoritkan ya. Nah, nanti di sini kalau is selected ya, kita kalau dia selected maka harusnya pakai ternary operator ya. Oh, ini harusnya tidak boleh pakai konstanta ya, karena ini ada variabelnya ya. Nah, nanti yang dikasih konstanta ini aja. Ya, defaultnya dia tidak favorit. Kalau favorit gimana ya, ini peranannya on press ini ya. On press kalau sudah selected berarti jadi tidak selected, kalau belum selected jadi selected. Pakainya kayak ini sini. Is selected sama dengan is selected. Jadi kita ngeset state-nya itu kebalikannya. Ya, kita coba klik. Iya, berhasil. Nah, berhasil. Ya, untuk manipulasi tampilannya jadi seperti ini. Kita menggunakan icon, operator ternary, kemudian kita menggunakan set state di sini. Ya, tombolnya sudah berfungsi, tapi posisinya masih kurang rapi. Ya, kita rapikan di sini. Kita pengennya jauh-jauhan, jangan terlalu dekat, nanti jatuh cinta. Terus
tidak ada salah. Packetnya main axis alignment space between. Ya udah jauh-jauhan, cuman ininya masih kurang pas ya posisinya ya. Posisinya kurang pas, ini kita bisa dikasih padding nggak sih? Oh nggak bisa, harus kita bungkus dengan kontainer ya. Kita bungkus dengan menggunakan kontainer. Nah, kontainernya ini yang baru kita kasih margin boleh, padding boleh. X insert all values 20. Nah, ya, jadi dikasih margin kiri kanan atas bawah dikasih 20. Ya, tampilannya sudah oke. Untuk atur atas ini aja udah memerlukan coding yang cukup panjang ya. Nah, kita sekarang ke bawahnya. Di bawahnya image itu tadi mana? Stack ya, stack ini ya. Stack ini berarti di bawahnya kita berikan ini ya, soto ini ya. Nah, ini kita tahu bahwa ini pasti teks yang ada kontainernya nih, biar nggak kelamaan langsung kita kasih kontainer. Childnya ada teksnya ini isinya adalah tadi pakai makanan titik nama. Makanan titik nama. Oh salah tempat, harusnya bukan di sini tapi di sini bawahnya stack ya. Kemudian di sini kita berikan colornya pakai header color tadi ya, head bagi color, kemudian terus teksnya ini kita kasih style, text style, font size-nya itu full, width-nya bold, color-nya white, dan di tengah letakkannya di container alignment center. Nah, kita kasih padding biar lebih symmetric, vertical 10. Nah, pulau 5 ya. Ya 5 udah cukup. Ya. Sampai cons boleh biar lebih cepat. Tekstilnya nih juga kalau semua tekstil mau dikasih cons boleh. Oke, judul sudah. Sekarang yang atributnya ini kan ada 3. Atributnya ini ada 3. Isinya jejer ke samping, ini berarti pasti pakai row ya, row. Bisa banyak kontainer kita berikan row. Children isinya adalah kolom ya, atas karena ada 2 ya, kolom atas bawah. Children yang atas itu kita berikan icon. Oke. Time says time fill. Oh, kelihatan gambarnya ya. Oh ini, tadi karena tak tutup tadi ya. Time fill. Ya, ini udah benar ya. Dan warnanya diganti, colornya pakai icon color ya, tadi sudah ada. Di bawahnya icon ini kita masukkan teksnya, mengambil dari menu titik
makanan titik waktu K. Ya. Oke. Sepertinya agak kegedean tulisannya ya. Misalnya bisa kita kecilkan. Kasih style, text style, size-nya 5. 11 lah. 11 tapi pakainya weight-nya itu full. Ya, seperti ini boleh ya. Nah, ini kan kita kita kan butuh 3 ya. Butuh 3 untuk jam, terus kemudian untuk jumlah kalori dan harganya ya. Layoutnya mirip semua, maka kita bisa memisahkan ini ke dalam fungsi. Ya, seperti biasa, seperti tadi itu ini kolomnya kita refactor ke method, extract method namanya apa ya? Atribut icon gitu ya. Cuman kan ada beberapa isinya yang berbeda. Pertama teksnya ini dan yang kedua adalah iconnya kan. Nah itu kita masukkan ke dalam atribut aja, ke dalam parameter aja. Icon pakainya ini. Kemudian yang teks itu string text. Nah yang ini kita ganti jadi icon. Yang ini benar kan? Can be assigned to icon data. Icon data. Namanya bukan icon tapi icon data. Terus yang ini pakainya ini tinggal yang di sini diisi. Icons access time field tadi ya. Access time field, kemudian teksnya adalah dari makanan titik waktu. Ya, untuk yang keduanya tentunya masih sama ya. Untuk yang kedua dan ketiga tinggal kita copy paste ini. Yang kedua itu bentuknya kayak api gitu ya. Local fire department. Isinya adalah kalori, bentuknya kayak uang ya. Monetization, pakainya adalah harga. Ya, dah. Ininya sudah, tinggal kita mengatur layoutnya agar lebih sesuai. Kita atur layoutnya. Ini main axis alignment space evenly. Padding tidak bisa, atasnya ini kita kasih size box aja. Daripada bungkus dengan kontainer kelamaan. Ya, sudah agak mirip lah ya. Agak mirip. Oke, selanjutnya di bawahnya adalah deskripsi. Ini harusnya nggak banyak ya. Aman, kita perlu bungkus dengan kontainer ya. Coba nggak usah dulu. Teks makanan titik deskripsi. Deskripsi ya, yang namanya panjangnya tadi apa? Detail, sorry. Namanya bukan deskripsi tapi detail. Center. Text online center. Indikasi size box juga baik.
Ya ternyata kita butuh kontainer karena dia paddingnya kurang bagus. Kita wrap with container biar kita bisa menambahkan padding. Ini kiri kanan 10 simetrik aja, simetrik biar bisa vertikalnya 10 dan horizontalnya 20 ya, biar nggak terlalu mepet pinggir. Kalau mau lebih gede lagi kita kasihkan style tentu saja, style size nya 13 alpha kecil 15 ya, kira cukup. Kemudian di bawahnya deskripsi ya, ini gambar list, ini sama ya, list of gambar. Kita berarti di bawahnya kontainer ini kita berikan list view. Nah karena gambarnya ini pasti tidak akan banyak, paling kan gambar kita masukin berapa sih, 10 paling ya maksimal ya, tapi ini bahkan nggak sampai 10. Sama seperti tadi ya, jadi kita bisa menggunakan list view builder, pakainya ini context index, returnnya adalah image asset, ngambil dari kita tentukan dulu di sini. Biasanya di atas sebelum item builder itu ada item count, kita ngambil dari makanan titik gambar lain yang tadi ada banyak kan gambar lain ya, dot length ini berarti ngambil dari gambar lain yang ke indeks string ya, itu ya. Ya, belum keluar, kita perlu membungkusnya dengan size block dulu. Kita menentukan bahwa dia itu ukurannya mau seberapa, kita bungkus dengan size box, height-nya 150 aja, gede-gede. Karena kita mau kiri ke kanan, kita bisa ganti scroll direction-nya aksis horizontal. Nah ini udah kiri ke kanan ya, ini udah oke. Sudah, selanjutnya kurang cantik ya, ini kan dibuat rounded seperti ini dan ada spasinya tuh, berarti di image assetnya ini perlu kita bungkus juga dengan menggunakan sama seperti tadi ya, clip rect ya, biar bisa dikasih border radius circular 10. Nah tadi ya border radiusnya sudah, border radius circular 10. Kemudian kita kasih kita bungkus lagi pakai padding. Paddingnya insert simetrik, horizontalnya 10, vertikalnya 5.
Ya, banyak sekali bungkus-bungkusan di sini ya. Karena ini sudah banyak bungkus-bungkusan kayak gini, ini alangkah baiknya kita pisahkan aja, kita masukkan ke method yang lain biar tidak terlalu mengganggu di sini. Ini tidak ada aturan resminya ya, kapan harus ke method yang lain. Kalau kita merasa udah terlalu crowded, kita bisa pindahkan aja list gambar. Sebenarnya ini tidak ada aturan, oh kalau kayak gini harus pindah, kalau kayak gini nggak ada aturan resmi. Kalau kita merasa terlalu ribet, terlalu crowded di satu codingan, kita bisa pindahkan ke bagian lain, entah itu pindahkan ke file lain atau sekadar kita pindahkan ke file yang sama, entah itu ke method atau ke widget yang dibawanya. Kurang lebih seperti itu sih. Kemudian kita ke racikan, tapi sebelumnya itu kita tambahkan teks ini dulu ya. Di list gambar lain bawahnya kita kasih teks apa tadi tulisannya, bahan racikan stylenya pakai H1. Ini perlu dibungkus lagi. Kita bungkus lagi dengan expanded aja, bisa enggak? Expanded. Nggak bisa. Container. Ini biar bisa kita kasih alignmentnya center dan bisa kita kasih padding edge insert asymmetric vertikalnya 10. Oke, sudah di bawahnya kontainer, baru kita masukkan yang list untuk bahan racikan ini ya. Terus untuk bahan racikan ini list lagi, jadi kita kasih list view builder lagi. Ini adalah konteks dan index. Dari apa? Kita kasih item count-nya. Kita menunjukkan item count-nya adalah dari makanan titik bahan ya. URL isinya adalah icon dan tulisan. Berarti di sini pakai kolom ya. Return kolom children, isinya ada 2, yaitu iconnya ngambil dari makanan titik makanan titik bahan ke indeks. Iya, bentuknya kayak gini, berarti kita mau ngambil value-nya. Ini kan key value ya, ini kita ngambil value-nya dulu, terus nanti baru kita ngambil key-nya. Dan ya ini index value first, bukan icon, pakai image asset, ukurannya lebarnya itu 52, kemudian yang kedua itu untuk teksnya kita sama makanan bahan ke indeks. Sekarang kita ngambil key-nya, key first. Kita lihat hasilnya. Belum muncul. Belum muncul. Kita perlu memberikan sama seperti tadi ya. Kita perlu memberikan size box. Kita bungkus dengan size box.
kita bungkus dengan size box yang height-nya 100. Kemudian ini juga sama seperti tadi, scroll direction-nya aksis horizontal. Ya, sudah ada ini ya. Tempatnya udah ada. Ini kayaknya kalau pakai yang ini kegedean ya. Kita pakai yang soto aja yang lebih kecil ya. Coba aja lebih kecil. Ini juga pakai soto ya yang lebih kecil ya. Ini kita berarti ininya perlu kurang kontainer volume, ini kita bungkus lagi dengan kontainer. Kita bungkus dengan kontainer, colornya dikasih white. Kemudian border radius decoration, pakai box decoration, border radius circular 10. Oh, error karena kalau sudah menggunakan decoration, colornya harus dimasukin decoration. Nah, ini kita tambahin pedal, add insert all photo. Kontainer. Biar ada jedanya di samping, itu kita bisa memberikan margin add insert only right 10 ya. Tapi berarti di sini di sebelah sini nanti akan ada kelebihan 1 ya. Ya. Ini ukurannya sama ya. Berarti di sini kontainernya kita kasih width-nya juga sama. Width-nya berapa ya? 100 ya, overflow 110 120 ya. Oke, ini biar konsisten ukurannya. Ini kalau right 10 bisa juga kalau misalkan pakai symmetric horizontal 10 jadi sama ya. Oke, kita bandingkan hasilnya ya kurang lebih sama ya. Paling ukuran size boxnya ini yang sedikit berbeda, ukuran paddingnya sedikit berbeda. Kalau mau lebih presisi nanti tinggal bisa disamakan. Kalau kita benar-benar presisi nanti ngotak-atiknya besar kecilnya bisa disesuaikan. Ya. Kita coba lihat yang lain, bubur, ya racikan oke. Kemudian like-nya juga oke. Pecel juga sama. Ya, bahan racikan, gambar sudah ada semua. Ya. Akhirnya sudah selesai juga setelah sepanjang ya. Ini kalau mau ini yang bagian gambar lain, ini kalau bagian bahan racikan, ini kalau mau di refactor lagi, dipindah ke method atau dipindah ke widget yang lain juga boleh, silahkan pakai menggunakan refactor sama seperti yang tadi. Panduannya, asal merasa ini tidak nyaman untuk dilihat, kita bisa berpikir untuk refactor yang lebih kecil-kecil, atau terutama kalau misalkan kita mau menggunakan satu komponen ini berulang kali, nah itu juga bisa dimasukkan ke widget atau bahkan ke file sendiri.
Sepertinya cukup tutorialnya, ya sudah banyak yang kita lakukan di sini. Mulai dari depan itu kita sudah mendesain dengan menggunakan style, kita memisahkan stylenya ada di file terpisah, terus kemudian kita memasukkan aset, kita menggunakan dummy data dari makanan ini ya. Kemudian di yang di bagian homepage-nya kita tadi banyak melakukan refactor, memisah ke dalam file yang berbeda, memisah ke dalam widget yang berbeda, memisahkan ke dalam fungsi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian masalah tadi bungkus membungkus itu kita juga banyak lakukan dengan menggunakan refactor. Itu memang skill yang harus dikuasai ketika kita menggunakan Flutter ini. Kemudian di sini juga kita sudah menambahkan back, kita menggunakan stack layout, ada back dan ada like-nya. Kemudian di bawah kita menggunakan list builder tapi pakainya itu aksesnya horizontal. Baik, cukup sekian tutorial Flutter kali ini. Kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan di kolom komentar. Sekian dari saya.